Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang harganya cuma 1 jutaan aja. Dan saya pun nggak tahu ini smartphone apa. Jadi sekarang itu saya jarang banget untuk belanja buat konten. Yang belanja itu ada bendaharanya DKID. Jadi biasanya karena saya masih banyak deadline ya, jadi saya bingung untuk memilih barang-barang yang mungkin bermanfaat untuk diupload di channel DKID. Jadi saya serahkan ke bendaharanya DKID, saya kasih budget untuk beli smartphone atau barang-barang apapun yang menurut mereka menarik untuk dibahas. Nah sekarang ini harganya 1 jutaan, dibelikan smartphone apa saya belum tahu. Cuman kalau dari segi boxnya JDID seperti ini, apakah beli di JDID saya juga nggak tahu. Nanti link pembeliannya seperti biasa kita update di deskripsi. Dan ini adalah smartphone, sebentar kita buka dari sini aja biar aman ya. Nah, wah ini kok kolaps atau gimana nih ya. Jadi kalau dari boxnya JDID tapi plastik bubble-nya Lazada. Ini kayaknya kolaps nih, JDID X Lazada mungkin ya. Terus nanti jangan-jangan notanya dari Shopee, terus dari Tokopedia. Nah ini ada bubble-nya dari Lazada ya. Coba kita, oh ini adalah Infinix Hot Play ya. Jadi ini smartphone kalau nggak salah harganya itu 1,2 juta. Infinix Hot 10 Play. Coba kita lihat untuk spesifikasinya. Nah Infinix itu memang brand yang lagi gila-gilaan ya kalau di kelasnya mid range atau entry level. Jadi yang saya tahu sekarang ada Infinix, ada Itel, kemudian ada Advan, kelas-kelas entry level ada yang masuk seperti itu. Samsung juga kemarin A02 ya, harga-harga yang 1 jutaan. Nah di sini kalau kita lihat spesifikasinya, untuk Infinix Hot 10 Play ini untuk memori RAM-nya 2 GB, memori internalnya 32 GB, baterainya gede banget ya, 6000 mAh, dia pakai Android 10 Go Edition, kemudian kameranya, kamera depan 8 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel, portrait AI, kemudian dual kamera ya. Jadi kemudian ada flashlight juga. Prosesornya pakai MediaTek Helio G25, kemudian belum 5G tentunya ya. Displaynya XD Plus water drop display 6,82 inch, resolusinya 720 x 1640. Kemudian dia juga udah ada fingerprint ya di harga segini. G sensor, proximity sensor, L sensor. Untuk sensornya lumayan lengkap. Oke lah, jadi sekarang langsung kita buka aja Infinix Hot 10. Dan ini HP-nya seperti biasa, Infinix ada selling point lagi di sininya ya. Jadi nggak usah kita sebutkan lagi karena sama dengan box belakangnya tadi. Cuman tagline-nya di sini Power Marathon Non-Stop Playing. Menarik banget. Semenarik provider yang akan kita gunakan di video kali ini, yaitu Smartfren Unlimited yang unlimitednya bisa semua. Kalau provider lain unlimited malamnya banyak term and condition seperti speednya cuma segini, nggak bisa buka semuanya, hanya bisa buka YouTube dan app tertentu. Tapi kalau pakai Smartfren Unlimited ini bikin malam jadi ekstra dengan benefit ekstra unlimited malam full speednya. Buat kita bisa bebas melakukan apa aja di internet, mau streaming YouTube, Netflix, download, main game bebas. Dan speednya pun juga nggak dibatasi, full speed banget sesuai dengan coverage area kita. Sepuas-puasnya kita internetan sepuasnya sampai pagi, tidak ada batasan apapun. BTW lokasi full speed test yang saya lakukan ini ada di daerah, lebih tepatnya Kabupaten Malang. Yang orang Malang pasti tahu kalau area saya ini kabupaten bukan kota, tapi speednya bisa tembus segini. Unlimited lagi, internetnya berlaku nasional dimanapun kapanpun, dan FUP hariannya nggak akan berkurang sama sekali kalau kita gunakan extra unlimited malam full speednya. Hal ini juga berlaku di paket yang paling murah. Harga paket paling murahnya itu setara dengan 2 mangkok bakso lah, kira-kira Rp20.000 aja. Jadi nggak perlu yang namanya biaya mahal-mahal buat internetan. Malam kita bisa downloadin dulu film Netflix atau YouTube-nya biar pagi bisa kita tonton secara full tanpa buffering. Dan buat kalian para pencari rejeki di masa pandemi, Smartfren juga lagi bagi-bagi rejeki wow. Rejeki Wow adalah program loyalty Smartfren di mana kita bisa dapat rejeki di depan mata. Hadiahnya ada pulsa, smartphone, HP, laptop, motor, dan juga ada grand prize berupa mobil dan tabungan ratusan juta rupiah. Caranya kita tinggal download aja aplikasi My Smartfren di App Store maupun Play Store. Terus login pakai nomor Smartfren kita. Tap aja di bagian rejeki wow. Tiap sign in kita dapat 10 poin. Tiap isi pulsa dapat poin. Makin rajin transaksi, semakin banyak kesempatan untuk menggerakkan kapal yang bisa berlabuh ke pulau-pulau harta. Dan kalian harus coba ini, siapa tahu ketika pertama kali berlabuh di Pulau Harta, kalian bisa langsung dapat smartphone. Ngomongin smartphone, kita lanjut membahas smartphone yang akan kita bahas kali ini. Dan kita kletek dulu ya untuk stikernya ini, bagian belakangnya. Fingerprintnya ada di belakang sini ya. Kita kletek juga deh sekalian, sambil kita lihat warnanya.
Jadi warnanya ada ilusi-ilusi gimana gitu ya. Jadi biru, kalau misalkan kita goyang-goyangkan seperti ini, kayak ada gambar abstrak yang gerak. Jadi kayak ada sedikit-sedikit hologramnya gitu. Menurut saya menarik dengan harga 1,2 jutaan. Jadi di sini ada fingerprint, kemudian ada dual kamera, ada portrait AI, ada LED flash untuk bingkai kameranya. Di bagian kanan ada volume up and down, ada tombol power. Di bagian bawah ada konektor, masih pakai micro USB sayangnya ya. Jadi 6000 mAh pakai micro USB. Jelas adapternya tadi nanti nggak bakalan terlalu fast charging. Kemudian ada audio jack, ada lubang mic. Di bagian kiri ada slot untuk SIM tray. Di bagian atas tidak ada apa-apa dan bentuknya agak curve. Jadi kalau misalkan kita pegang dengan satu tangan masih cukup nyaman ya, karena lekungannya ini pas kalau misalkan kita genggam seperti ini. Mungkin sekarang langsung aja kita lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Wih, ada uang $1 cuy. Sebentar ya, ini adapternya saya malah nggak tertarik untuk bahas. Jadi ini uang beneran nggak? Wah bukan, ternyata saya kirain beneran uang $1 ya. Jadi thanks cardnya atau welcome to join clubnya ini, welcome cardnya ini bener-bener menarik banget nih. Dan kertasnya juga pakai kertas yang bagus. One goldnya ini juga gak sembarangan, maksudnya kayak di emboss gitu. Jadi kalau kita gesek-gesek agak kasar. Wah, ini buat ngeprank orang kayaknya bisa nih, satu kayak ala-ala uang $1 gitu. Kemudian juga ada case-nya. Wow, case-nya cukup menarik karena case-nya nggak full. Jadi di bagian kanannya ini kosong, kopong. Jadi kalau misalkan kita colokkan seperti ini ya, nah tidak tercover seluruhnya. Kalau saya sih nggak suka dengan case yang seperti ini karena kalau misalkan jatuh ya, bagian pinggirnya ini tetap tidak tercover gitu. Kemudian juga ada SIM ejector di sini ya, dan di sini ada adapter dengan outputnya itu 5 volt 2 ampere, berarti dia 10 watt. Kemudian kabelnya karena konektornya tadi pakai micro USB, jadi kabelnya pun juga masih pakai micro USB. Oke, jadi sekarang mungkin langsung aja kita aktifkan Infinix Hot 10 Play-nya sambil mungkin kita coba tes untuk benchmark dan juga game PUBG aja lah. Oke, jadi Infinix Hot 10 Play-nya sudah selesai kita instalasi untuk hands on dan juga benchmark sedikit aja untuk unboxing dan juga hands on. Nah, saya penasaran nih berapa bobot dari Infinix Hot 10 Play ini karena baterainya besar banget untuk sebuah HP entry level ya, 6000 mAh. Jadi bobotnya itu sekitar 212 gram. Nah, kalau misalkan kalian pakai casing, bobotnya itu nambah jadi 231 gram. Nah, tadi untuk slotnya juga saya lepas ya, karena saya pengen tahu dia ada berapa slot. Total itu 231,9 gram. Dan untuk slotnya ini dia dual SIM dan juga ada micro SD dedicated-nya seperti ini. Jadi kalau kalian merasa 32 GB itu kurang, kalian masih bisa tambah untuk micro SD lagi. Terus untuk sebuah HP entry level yang harganya cukup murah 1,2 juta, dia juga memiliki fingerprint. Jadi sekarang langsung saja kita coba untuk fingerprintnya. Satu kali nggak bisa, 2 kali bisa. Apakah kurang responsif? Kita coba lagi. 1, wah itu cepet. 1 lagi. Nggak bisa. Jadi untuk sensornya bekerja dengan baik, tapi padahal ini tangan saya udah saya bersihin ya. Jadi sensornya sih kalau menurut saya nggak responsif banget, nggak akurat banget. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes untuk Antutunya. Jadi untuk Antutunya skornya itu tadi nggak sampai 100.000 dan hasilnya coba kita lihat 89.428 dengan detailnya kira-kira seperti ini. Jadi ya kelasnya memang entry level banget lah, harga 1 jutaan banget. Tadi saya juga sempat untuk tes CPU-nya ya, MediaTek Helio P22 ini saya throttling selama 30 menit dan hasilnya ini. Jadi di 10 menit awal dia ada sedikit throttling turun sampai 80% ke bawah, tapi cuman kayak nggak konstan, jadi kayak cuman nyolong-nyolong sedikit aja. Terus dia bisa stabil lagi di atas 90 dan juga sampai di 100% di menit-menit akhir. Untuk skornya kalian bisa langsung baca di CPU throttling ini. Oke, jadi sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk kameranya dulu ya, sebelum kita coba untuk bermain game. Dan gamenya mungkin kita coba PUBG aja karena secara benchmark sintetis nggak sampai 100.000. Jadi kalau kita main Genshin Impact juga kayaknya kasihan. Dan sekarang kita coba dulu untuk kameranya ya, menurut saya bagus.
kalau di layarnya Infinix Hot 10 Play ini. Jadi pertama kita coba langsung ke AI cam-nya. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini untuk kamera belakangnya. Dan untuk user interface-nya, menurut saya untuk sebuah entry level banyak banget nih ya untuk interface kameranya. Jadi ada beauty, ada bokeh, ada ER shot. Kalau yang ER shot ini seperti kayak filter-filter TikTok gitulah. Kemudian apakah ada mode pro? Coba kita lihat. Ada video, ada slow motion. Mungkin sekarang kita coba untuk videonya dulu. Video kamera depan. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari Infinix Hot 10 Play. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau di layarnya ini saya nggak ada delay ya, nggak ada delay sama sekali. Biasanya HP 1 jutaan yang kita bahas ya, itu biasanya ada sedikit delay. Tapi untuk Infinix Hot 10 Play ini nggak delay. Sebentar ya, saya curiga ini apa lighting saya yang udah bagus atau memang kualitas kameranya. Jadi saya akan mencoba untuk membelakangi lighting ya. Nah, ini kalau misalkan tidak ada lightingnya, kira-kira seperti ini. Cuman pakai lighting master dari kamera atas. Nah, seperti ini ya. Kira-kira masih cukup oke menurut saya. Dan itu ada Mas. Nah, itu ada Mas. Kalau ada 2 orang ya, dia ada face detection-nya, Tom. Tadi ada face detection-nya. 2 orang seperti itu, sekarang hilang malah. Dan sekarang kita coba untuk kualitas kamera belakangnya. Adalah kualitas kamera belakangnya ya. Jadi kalau untuk lightingnya sih kadang dia berubah-ubah, jadi fokus sama lampunya. Nah, jadi kalau seperti ini ya, gelap terangnya itu nggak stabil ya. Seperti ini. Ngomong. Jadi di situ adalah pasien rumah sakit jiwa ya. Di sini memang. Dan oke, jadi mungkin kita coba untuk dekat. Kalau misalkan teksturnya masih cukup terlihat ya. Cuman fokusnya yang agak, menurut saya agak gimana ini? Fokusnya nggak ada. Ayo fokus. Fokus, nah. Nggak mau. Ya, coba pelan-pelan ya. Set. Nah, kalau pelan-pelan mau. Jadi fokus sama auto exposure-nya agak ya standarnya HP 1 jutaan lah untuk kualitas kameranya. Dan untuk Netflix-nya di RM atau Digital Rig Management-nya, security-nya masih di L3 ya, jadi belum bisa XD atau Full HD. Oke, jadi kira-kira seperti ini kualitasnya kalau digunakan untuk nonton Netflix. Dan ini brightness-nya udah yang paling terang ya, karena memang film Netflix ini film-film yang sinematik gitu ya. Jadi memang brightness-nya di set seperti itu. Nah, seperti ini. Dan yang menarik ya, untuk speakernya itu ada di atas. Kebanyakan HP kan ada di bawah ya. Dia mono tapi speakernya ada di atas. Jadi kalau saya tutupin hilang. Dan untuk kualitas speakernya menurut saya juga ya standarnya HP 1 jutaan lah. Suaranya itu lebih ke treble atau bahasa halusnya itu cempreng gitulah ya. Dan sekarang kita coba untuk nonton YouTube ya. Kalau YouTube seharusnya kualitasnya lebih bagus. Saya cari video yang 4K. Dan begini kualitas layarnya kalau digunakan untuk nonton YouTube ya. Menurut saya untuk harganya, panelnya Infinix Hot 10 Play ini udah oke banget sih ya untuk harganya 1,2 juta. Jadi layarnya itu benar-benar kerasa lebih clear, lebih natural. Walaupun memang resolusinya belum ada di Full HD, jadi 720 x 1640, cuman karena udah pakai IPS LCD dan pixel per inch-nya padat, jadi menurut saya it's okay lah untuk kelas harganya. Dan sekarang saya penasaran untuk layarnya ini, apakah dia sudah memiliki 10 multitouch. Jadi langsung aja kita coba. Sebelum kita coba ya, prediksi saya karena harganya 1,2 juta mungkin masih 5, tapi kita coba aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah kan ya, jadi masih 5 touch. Buat kalian yang mungkin player PUBG dengan 10 jari ya nggak bisa ke input langsung ya. Untuk sensornya kita coba lihat ada apa aja di harga 1,2 juta dari Infinix Hot 10 Play ini. Jadi dia ada temperatur sensor, pressure sensor, gyronya ada beneran nih ya. Apakah ada? Tapi cuman emulated atau hanya cuma software aja ya. Jadi dia nggak ada hardware untuk gyronya. Jadi ini saya diem aja, dia masih muter tuh.
gitu. Jadi memang untuk sensor gyronya kita anggap aja nggak ada lah ya, karena dia emulated atau by software. Jadi sekarang kita coba untuk main PUBG dan kita coba gyronya di PUBG juga. Oke, jadi kita lihat dulu untuk settingannya ya. Iya, jadi sesuai prediksi karena nggak sampai 100.000. Untuk Antutunya tadi, jadi settingan grafiknya itu smooth dan medium. Kemudian kita coba aktifkan untuk gyronya ya. Apakah beneran ada always on? Seps. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk sensor gyronya emulated atau by software aja. Jadi kalau kalian main PUBG pakai gyro, menurut saya enggak ya kalau di Infinix Hot 10 Play ini. Jadi grafiknya smooth dan medium dan oke. Jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on dari Infinix Hot 10 Play. Jadi kalau kalian gunakan untuk bermain game sih menurut saya bukan segmennya, karena harganya 1,2 juta entry level. Tapi kalau gamenya PUBG yang nggak terlalu kompetitif, kalian bukan player e-sport, kalian bukan orang emosian, menurut saya nggak apa-apa. Settingan smooth medium pun cukup. Kalau Mobile Legends, Free Fire udah nggak usah kita tes, menurut saya juga cukup. Tapi kalau Genshin Impact menurut saya bukan kelasnya lah ya. Kalau kalian main Genshin Impact di settingan lowest, menurut saya aja itu kalian nggak bisa menikmati grafik yang ada di Genshin Impact yang grafiknya itu benar-benar bagus banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kesimpulannya, dengan harga 1,2 juta menurut saya kalau kalian cari HP yang baterainya awet banget, Infinix Hot 10 Play ini bisa menjadi referensi yang menarik. Selain baterainya awet, dia juga sudah ada fingerprint di harganya seperti ini. Dan untuk kameranya surprisingly menurut saya sangat-sangat oke untuk harganya yang 1,2 juta. Dia juga dual SIM, kemudian ada micro SD tambahan. Sayangnya memang untuk koneksinya masih pakai micro USB dan posisi speakernya saya nggak terlalu suka karena ada di bagian atas tadi. Dan mungkin agak berat sedikit ya, 235 gram. Tapi kalau dari segi desain itu memang selera orang masing-masing, tapi saya pribadi jujur suka banget dengan desainnya Infinix ini. Nggak terlihat kalau harganya 1,2 juta, jadi kayak terlihat harganya itu 1,5 juta lah ya. Karena memang Infinix itu terkenal dengan HP murahnya. Jadi kalau ada Infinix yang harganya sampai 8 juta, wow, itu Infinix harus bikin gebrakan yang benar-benar wow gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Febri and see you on the next video. Bye-bye.